Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi psikologi perkembangan bayi. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan saya. Baik, saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Elisa Wahyuni, NPM 2402060059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Julianti BN dari Prodi Bimbingan Konseling sesi 24B dengan nomor NPM 2402060049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwatus Ania. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling sesi 24B dengan NPM 2402060040. Masa bayi berlangsung 2 tahun pertama setelah periode bayi baru lahir. Masa bayi adalah masa di mana pertumbuhan dan perubahan yang pesat. Bayi berkembang pesat berbentuk fisik maupun psikologis. Dan perubahan ini tidak hanya terjadi dari penampilan, tetapi juga dalam bentuk kemampuan atau kognitif. Masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan jika bayi sudah mampu untuk melakukan aktivitasnya atau kegiatannya seperti duduk, berdiri, dan berjalan. Maka akan muncul dengan sendirinya ingatan kemandirian pada dirinya. Sekian. Baiklah, saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu macam-macam perkembangan pada masa bayi. Yang pertama yaitu perkembangan fisik, seperti tinggi dan berat badan bayi. Tinggi bayi bertambah 1,5 kali tinggi lahir di tahun pertama, dan bertambah berat 3 kali berat lahir di tahun pertama, yaitu 2,7 sampai 5 kg. Yang kedua yaitu perkembangan otak. Saat lahir, berat otak bayi sekitar 25% dari otak orang dewasa. Dan ketika usia bayi bertambah, berat otak sekitar 75%. Dan perkembangan otak bayi tergantung pada pengalaman-pengalaman untuk menentukan bagaimana koneksinya. Yang ketiga yaitu perkembangan motorik, yaitu kemampuan motorik kasar atau melibatkan otot besar. Contoh, menggerakkan tangan, badan, dan kaki. Mendukung bayi untuk mandiri. Kemampuan motorik halus yaitu gerakan kecil. Contoh, jari jemari, menggenggam sendok, menggenggam mainan, dan lain-lain. Perkembangan yang keempat adalah perkembangan kognitif atau refleks bawahan, yaitu proses yang melibatkan skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Skema adalah menghisap, melihat, dan menggenggam. Asimilasi memasukkan info ke skema. Akomodasi mengubah skema lama agar sesuai dengan skema yang baru. Organisasi yaitu mengelompokkan pemikiran dan perilaku dalam suatu sistem yang tingkatnya tinggi. Ekuilibrasi berpikir untuk ke tahap berikutnya. Perkembangan yang kelima yaitu perkembangan bahasa. Kata-kata pertama. Sejak usia 5 bulan, bayi dapat mengenal namanya. Bahasa tubuh. Bayi yang mulai menggunakan bahasa tubuh seperti menunjuk ke arah sesuatu sekitar usia 8-12 bulan. Ungkapan dua kata ketika berusia 18-24 bulan seperti mengucapkan ibu dan ayah. Perkembangan yang keenam yaitu perkembangan emosi dan kepribadian, yaitu perasaan atau efek yang terjadi ketika berada dalam kondisi tertentu. Yang pertama yaitu emosi primer, muncul di awal kehidupan, terjadi di 6 bulan pertama, seperti terkejut, tertarik, gembira, senang, sedih, takut, dan jijik. Yang kedua yaitu emosi sadar diri, kewaspadaan diri terutama kesadaran dan rasa kelakuan, misalnya cemburu, malu, empati, dan menyesal. Yang ketiga yaitu rasa percaya diri. Yang keempat kemandirian. Perkembangan yang ketujuh yaitu perkembangan moral. Pada masa bayi, moral mereka belum berkembang. Keterbatasan kecerdasan bayi tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk.
Perkembangan bayi meliputi belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar mengendalikan pembuangan kontrol tubuh, mencapai stabil fisiologis yang baik, belajar dasar-dasar bicara, belajar berhubungan emosional dengan orang lain, membentuk konsep-konsep sederhana tentang kenyataan sosial dan alam, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin.